Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, saudara-saudari seluruh jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Mari bersama kita berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita hingga sampai di subuh pagi hari ini. Tentu dengan harapan semoga hari-hari kita senantiasa memperoleh keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umatnya yang kelak memperoleh syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, hari ini kalau menurut perhitungan tanggal kita sudah memasuki tanggal 24 Sya'ban. Di minggu terakhir bulan Sya'ban, dan kita menanti keputusan pemerintah untuk menetapkan jatuhnya tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Banyak orang sudah menyebutkan mungkin hari Sabtu depan kita sudah puasa. Tapi walaupun demikian kita tunggulah. Jangan tergesa-gesa. Dan jangan ada dusta di antara kita. Karena selalu terjadi polemik, pertentangan menentukan 1 Ramadan atau bahkan menentukan masuknya 1 Syawal, Idul Fitri. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Kalau yang duluan puasa tentunya duluan pula lah dia raya. Kalau yang belakangan puasa ya belakangan pula lah dia hari raya. Terkadang ada yang mengambil enaknya, puasa ikut yang belakangan, tapi hari raya
ikut duluan. Nah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ada satu hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi ini hadis menjadi pertentangan di kalangan para ahli hadis. Menjadi literatur keilmuan. Tapi kita yang awam ini mengambil nilai yang baik dari kata-kata ini. Sekalipun banyak menyebutkan ini hadis palsu, tapi dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis palsu ini, bukan hadis palsu, hadis dhaif namanya. Pada hadis palsu ini jelas ditolak. Hadis dhaif. Jadi kalau hadis dhaif ini menurut kalangan ahli sunnah wal jamaah masih bisa diamalkan, tapi tak bisa dijadikan referensi dalil. Apa bunyi hadis itu? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Wah, ini luar biasa. Yang gembira dalam rangka menyambut Ramadan itu nilainya besar, karunia-Nya tinggi, yakni terlepas dari sentuhan api neraka. Ini kan sebuah motivasi besar ini dalam rangka menyambut Ramadan. Neraka itu kita banyak tahu dari informasi yang disampaikan para ustadz, para mubaligh, bahwa neraka itu tak enak. Neraka itu tempat siksaan. Neraka itu di dalamnya kobaran api. Jadi Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, saya yakin dan percaya semua kita yang hadir ini takkan mau masuk ke dalam neraka. Ada yang mau di sini? Tak ada. Ada. Kenapa? Karena memang Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi sudah menjelaskan bagaimana tentang dahsyatnya siksaan neraka itu. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj dipertontonkan oleh Allah tentang bagaimana siksaan neraka dan bagaimana pula kenikmatan surga. Dulu ada satu buku komik Bapak Ibu, judulnya Neraka. Buku komik itu kalau sekarang nggak tahu lagi di mana didapat. Buku ini bagus untuk pembelajaran buat anak-anak. Mungkin nggak juga buat anak-anak saja, buat orang yang tua juga iya. Karena lengkap dengan gambarnya.
ada juga tulisan suara apa namanya itu, kata-katanya. Kalau yang disiksa itu berkata, aduh, tolong, sakit. Di situ diperlihatkan ada orang yang disiksa dengan api yang menyala-nyala. Ada yang diminumkan dengan timah panas. Ada yang diikat rambutnya ke atas. Ada pula yang kakinya digantung, kepalanya di bawah, kaki di atas, kepala di bawah. Ada lagi yang disetrika di belakangnya. Setelah disetrika, gosong, sembuh lagi. Disetrika lagi, gosong, sembuh lagi. Begitu merasakan siksa. Sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk istirahat dari siksa itu. Luar biasa. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Waqi'ah, di situ disebutkan wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Itu api neraka, di dalamnya api yang menyala-nyala, yang kalau di dunia ini api itu kecil dianggap sebagai teman, tapi kalau sudah besar tentu dijadikan lawan. Tapi kalau di neraka nggak ada yang namanya kawan, api jadi lawan. Menakutkan. Kadang-kadang ada pula anekdotnya Pak Ustadz. Kalau kami ini yang ahli hisab masuk surga, Bapak Ibu ahli hisab ini merokok. Kalau di dunia kebiasaannya merokok, kira-kira nanti di akhirat kalau masuk surga bisa ngerokok enggak? Ini anekdot saja. Jadi apa jawabannya? Bisa. Cuman nanti ngambil apinya ke neraka. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, jelas neraka itu adalah azabul alim, azab yang pedih, siksaan yang begitu sangat hebat. Maka kita berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka itu. Selalu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhomu ya Allah dan surgamu, dan kami berlindung dari kemurkaanmu ya Allah dan nerakamu. Ya. Jadi kalau orang yang bergembira dengan kehadiran Ramadan saja sudah diberikan nilai oleh Allah sedemikian rupa sehingga jasadnya tak disentuh oleh api neraka, tetapi tidak hanya sekedar gembira, haruslah melaksanakan amal ibadah nanti kalau sudah Ramadan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ada dalam satu buku yang berjudul Tasawuf Modern yang disusun oleh Buya Hamka, menceritakan begini, ini menyikapi terhadap hadirnya Ramadan. Dalam buku itu dikisahkan Raja Iskandar Zulkarnain akan memerangi
satu wilayah, menghimpun bala tentaranya, dan di waktu malam dia katakan kepada bala tentaranya, "Hai pasukanku sekalian, besok kita akan memerangi satu wilayah. Namun kita akan melintasi satu sungai. Maka kalian akan melintasi sungai itu, merasakan apa yang kalian injak di dalamnya. Terserah bagi kalian. Apakah kalian mau jalan terus atau mau mengambil sesuatu manfaat yang ada di dalam sungai itu. Besok paginya kita akan bertempur." Setelah itu berangkatlah seluruh pasukan melintasi sungai. Ada golongan pasukan yang merasakan ketika menyeberangi sungai, di bawah kakinya ini batu, sehingga tidak merasa perlu untuk membawa batu. Berjalan hingga sampai ke tepian. Satu golongan pasukan lagi merasa karena ada batu yang di bawah kakinya di dasar sungai itu, mereka ambil beberapa buah batu, masukkan dalam tas, berangkat hingga sampai ke tepian. Lantas kemudian ada lagi pasukan yang memang melintasi sungai itu, merasa penting dengan batu yang ada di dalam sungai, sehingga mereka mengambil banyak batu itu sehingga masuk ke dalam tas, sehingga penuhlah tas mereka. Besok paginya dikumpulkan lagi oleh Raja Iskandar Zulkarnain. Setelah berhimpun, berkumpul, kata raja, "Coba kalian buka apa yang kalian bawa." Setelah mereka berhimpun berkumpul, dibukalah masing-masing. Ternyata yang ada di dalam tas mereka tidak lain adalah batu berlian. Yang enggak ngambil merasa menyesal. Kenapa enggak memanfaatkan waktu itu untuk mengambil berlian yang ada di dasar sungai? Kemudian yang ngambil sedikit, juga merasa menyesal. Kenapa enggak aku ambil banyak? Tetapi yang terakhir adalah golongan pasukan yang senang dan bahagia. Kenapa? Karena mereka ngambil banyak berlian yang ada di dasar sungai, penuh tasnya. Ini menurut Profesor Buya Hamka sebagai gambaran orang-orang dan golongan yang memasuki bulan suci Ramadan. Ada orang yang menganggap di kala saat bulan suci Ramadan itu biasa-biasa saja. Bangun malam, nggak open besok mau puasa, sahur pun nggak mau. Ya akhirnya ya nggak puasa besoknya. Tapi ada juga orang-orang yang ketika saat datangnya bulan suci Ramadan, dia bangun sahur. Setelah makan sahur, niat puasa. Tapi ya hanya sekedar puasa untuk menyelesaikan sebuah kewajiban. Tapi ada golongan orang-orang yang benar-benar makan sahur, lantas mempuasakan diri tidak hanya sekedar syariat, tapi juga berusaha untuk menjaga nilai-nilai ibadah puasanya. Inilah yang terdapat pada diri kita orang-orang Islam
Makanya orang-orang yang tidak memanfaatkan kehadiran bulan suci Ramadan untuk melaksanakan amal ibadah di dalamnya adalah orang-orang yang merugi. Banyak orang Islam bulan puasa dia enggak merasa wajib untuk berpuasa. Terkadang enggak risih dengan orang banyak. Bulan puasa santai saja merokok. Merokok, makan. Banyak warung-warung, kalau dulu sebelum-sebelumnya warung ditutup. Rupanya tutup depan buka belakang. Tapi sekarang udah enggak, berani-beranian langsung memang buka. Ya mau makan di dalam makan gitu. Kayaknya sepele dengan hadirnya Ramadan. Ini sebenarnya peran pemerintah daerah untuk mendisiplinkan para pedagang-pedagang makanan di waktu siang. Ini kebijakan pemerintah. Kalau dibebaskan ya seperti hari-hari biasa. Makanya harus ada sebuah aturan tersendiri dalam rangka menyambut kehadiran Ramadan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Ada yang memang golongan manusia yang ketika Ramadan dia puasa. Rasanya puasanya tuh bukan tanggung hebatnya. Mulai dari makan sahur, sholat subuh, habis sholat subuh tidur hingga sampai menjelang sahur. Asal terbangun sedikit jam sekian, oh belum lagi, masih panjang, tidur lagi. Begitu sampai mendekati berbuka puasa baru bangkit. Ya, itu disebut dengan puasa awam. Puasa orang-orang yang biasa. Hanya sekedar menahan lapar dahaga. Ya lepas rodi hutang terbayar. Kira-kira seperti itu. Tapi ada yang puasa khawas. Shaumul khawas ini adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah dari golongan-golongan selain para nabi rasul. Nabi rasul adalah golongan shaum khawasil khawas yang istimewa. Yang khawas ini kita berusaha untuk mempuasakan Ramadan itu dengan sesungguhnya menjaga dari membatalkan puasa secara syariat, tapi juga menjaga dari hal-hal yang membatalkan nilai pahala puasa itu sendiri. Maka ketika saat hadirnya bulan suci Ramadan ini, semua kita harus berusaha dan berupaya mengambil manfaat yang besar agar jangan tersia-sia dengan kehadiran Ramadan itu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan bulan Sya'ban adalah sebuah bulan kegemaran dalam beribadah yang melebihi dari bulan-bulan lain selain Ramadan. Bukan berarti Nabi itu ibadahnya sedikit, tidak. Semua bulan merutinitaskan ibadah, tetapi ada nilai frekuensi ketika saat bulan Sya'ban merupakan bulan yang disebut dengan syahrul Nabi. Rasulullah semakin lebih meningkatkan kuantitas ibadah puasa. Kalau kita lihat di dalam satu hadis
dari Usamah bin Zaid. Apa kata Usamah? Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau mempuasakan yang penuh di bulan Sa'ban ini. Gerangan apa sebenarnya? Maka Rasulullah melakukan dan menggemarkan puasa di bulan Sa'ban. Bapak Ibu, Rasulullah mempuasakan Sa'ban itu 1 bulan penuh seperti Ramadan. Maka dianjurkanlah kepada kita untuk mempuasakannya juga dalam rangka melatih kehadiran Ramadan ke depan. Kemudian kalau tak bisa sebulan, ambillah puasa Senin dan Kamisnya. Seminggu ada 2, Senin, Kamis. Tambah lagi Yaumil Bid 13, 14, 15. Kalau tak bisa, ambil 1 saja. Apa itu? Tanggal 15 Sya'ban yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Dan nisfu Sya'ban itu hanya sekali dalam 1 tahun. Kalau yang kemarin gak sempat nisfu Sya'bannya, berdoalah mudah-mudahan tahun depan diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan nisfu Sya'ban, puasa nisfu Sya'ban. Nah, kemudian kata Nabi apa? Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak orang lupakan. Banyak orang lupakan. Bulan ini terletak di antara Rajab dan Ramadan. Bulan ini adalah bulan diangkatnya amal ibadah ke langit. Maka aku senang ketika amal ibadahku diangkat ke langit dan aku dalam keadaan berpuasa. Catatan amal ibadah diangkat oleh Allah ke langit pada bulan Sya'ban. Ini yang dikatakan dan disebutkan oleh Rasulullah, banyak orang yang melupakan. Kita ingin catatan amal kita juga adalah catatan amal yang baik. Hingga sampai akhir kehidupan kita, kita juga ingin mati dalam keadaan baik. Maka kita selalu berdoa, Allah makhtim lana ya Allah bi husnil khotimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khotimah. Ya Allah, akhirilah kehidupanku dengan kematian yang baik dan jangan akhiri kehidupanku dengan kematian yang jelek. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan beribadah disebut dengan mati syahid. Orang yang mati syahid janji Allah adalah surga. Kemarin di Aceh dalam rangka Isra Mi'raj ada seorang qari baca Al-Quran, tiba-tiba langsung jatuh, meninggal dunia. Cuman saya hanya satu penilaian, maunya kalau ada acara Isra Mi'raj Maulid atau acara hari besar atau kegiatan apapun, kalau dimulai dengan membaca Al-Quran, janganlah berdiri. Kemarin itu kan saya lihat di videonya itu berdiri. Sekarang ini Bapak dan Ibu banyak juga kegiatan-kegiatan yang baca Al-Qurannya berdiri di podium. Saya pikir muliakanlah Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran, tempatkanlah dia pada tempatnya. Persilahkanlah dia tempat duduk, meja untuk letak Al-Quran di instansi. Ya Pak Guru ya, kita kadang-kadang kan banyak kegiatan tuh kan, berdiri baca Quran. Saya kadang-kadang ya Allah, cuman awak yang kecil ini apa boleh buat lah ya. Kalau awak pula yang pimpinannya, ambil kursi, ambil meja, gitulah pula kan. Komandonya harus gitu. Muliakan Al-Quran. Ya orang yang seperti kita sebutkan, cerita qari yang membaca Al-Quran jatuh dari berdiri itu ke bawah itu kan agak sakit kalau kita lihat. Sekalipun kita tahu ketika akhir kehidupannya, ketika saat itu dia sedang membaca Al-Quran. Ada juga yang di Jawa
Ketika acara perayaan hari besar Islam juga, alhamdulillah itu duduk. Begitu dia baca Al-Quran, belum sadaqallah lagi, tahu-tahu dia jatuh, meninggal dunia. Nanti syahid. Ada seorang syekh lagi sedang mengajar sama murid-muridnya di India, lagi buka baca kitab. Ketika baca kitab, tahu-tahu dia seperti ini, jatuh gini, kitabnya jatuh ke bawah, meninggal dunia. Ada orang yang lagi sedang sholat, lagi sedang sujud, panjang sujudnya, ikut sholat berjemaah, yang lain ikut dengan imam, dia sujud terus. Setelah selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelahnya goyang-goyang, yang lain goyang, tahu-tahu jatuh, dilihat udah nggak bernapas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mati syahid. Tapi ada juga ceritanya di komplek, ada seorang bapak-bapak waktu asar nih, dia sholat asar di satu musola komplek. Biasanya kalau musola itu di komplek dekat dengan jalan masuk ada pos satpam. Bapak ini sholatlah di musola itu. Di akhir sholat sujud, bapak tuh nggak bangkit-bangkit. Ini satpam nih bingung juga nengok bapak itu kok kayak gitu terus. Dia nggak berani sendiri untuk ngelihat si bapak yang lagi sedang sujud, karena kalau ada orang-orang yang diyakini meninggal dunia dalam kondisi apapun, kita jangan nengoknya sendiri, nanti bisa kita dianggap sebagai tersangka. Nggak mau, cari kawan lain sebagai saksi. Bawalah beberapa orang, dia panggil, kemudian masuk ke musola. Mereka tengok si bapak tadi sujud panjang, nggak bangkit-bangkit. Akhirnya mereka goyang-goyang. Begitu goyang nengok bapak tuh, bangun dia. Rupanya si bapak ini lagi sedang tidur waktu sujud. Masya Allah, tidur dia. Rupanya kalau memang waktu-waktu asar itu kalau udah habis kerja itu capek. Capek itu. Hari Jumat juga banyak orang seperti itu. Jumat siang itu pun enak kali tidur itu. Khatib naik ke atas mimbar, alhamdulillah, alhamdulillah, dia pun mulai siap siaga. Pikir awak khusuk, tak tahu ngantuk. Begitu selesai, mulailah nanti Bilal Allahu Akbar, pasti juga tunduk. Akhirnya kawan sebelah pun goyang-goyang, dia pun gini-gini dia udah. Masya Allah. Tapi bapak, kita salat Jumat, kalau tidurnya masih tidur tetap, tidak bergoyang, tidak menyandar, wuduknya nggak batal. Tapi kalau bapak salat Jumat banyak dinding seperti ini, ngambil kesempatan di dinding tidur begini, pokoknya nyandar, kalau tertidur batal wuduknya, ambil wuduk lagi. Ini kadang-kadang kan enggak. Saya makanya kalau khatib Jumat, saya nggak mau pelan-pelan suara saya. Alhamdulillah, keras-keras, saudara-saudara jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita bertakwa, biar nyentak semua orang yang dengarkan ceramah, dengarkan khutbah. Kalau enggak nanti alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan, mulailah gawat. Hati-hati juga kita ini bapak kalau waktu salat Jumat. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, nah keinginan kita adalah memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ada hari, ada waktu yang terbaik, itulah tengah malam. Tengah malam itu dibagi tiga, sepertiga malam, sepertiga awal, sepertiga pertengahan, sepertiga akhir. Silakan melakukan amal ibadah di sepertiga malam ini. Yang terbaiknya adalah sepertiga akhir. Diperhitungkan
mungkin di sekitar jam 3, jam 4 hingga jam 5. Ya. Tuh malam sepertiga akhir terbaik untuk beribadah. Sekalipun sepertiga awalnya bisa saja beribadah, diperhitungkan jam 12, ya, jam 1, mulai dari jam 3. Jam 3 itu masih diperhitungkan itu pertengahan, sepertiga pertengahan. Setengah 3, jam 3. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ada juga hari ibadah. Hari ibadah itu Jumat. Maka disebut dengan Yaumul Ibadah, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Hari ibadah itu hari Jumat. Dan hari Jumat itu penghulu dari sekalian hari. Tapi ada lagi bulan yang paling baik, artinya yang memiliki nilai lebih dari bulan-bulan lain. Fadilahnya besar. Apa itu? Ramadan. Maka Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu dari sekalian bulan. Waktu Ramadan inilah merupakan waktu yang memang dinanti dan ditunggu. Kalau dia hadir dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, alangkah ruginya kita. Maka ibu-ibu, bapak dan ibu jemaah rahimakumullah, para ahli sufi itu setelah selesai Ramadan, di bulan Syawal dia sudah bermohon sama Allah, ya Allah, sampaikanlah aku untuk lagi dapat bertemu Ramadan tahun depan. Sekalipun memang kalau di dalam hadis itu Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan doa, mulai Rajab Sa'ban kita minta keberkahannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dari 3 bulan itu Rajab Sa'ban, masuklah Ramadan. Tapi ahli sufi begitu selesai masuk Syawal sudah mohon sama Allah. Kenapa? Betapa pentingnya, apa sih keluar biasaannya Ramadan itu? Ya, sudah jelas kalau namanya penghulu, kalau namanya pemimpin, kalau namanya ketua, kan ketua namanya kan? Ketuanya dari sekalian bulan itu Ramadan. Kalau udah ketua itu luar biasa. Kecuali ketua limpul. Kalau ketua limpul kawanlah asal ketemu ketua katanya. Saya mungkin sudah sampaikan itu. Ya, ada orang yang model ketua, kalau dipanggil ketua dari jarak jauh keluar 20. Tapi kalau udah ketua mulai dekat itu udah datang limpul, muncullah ketua limpul. Tapi kalau udah ketua salam, tempel tangan, cium, wah itu keluarlah cepek. Itu kan tanggung. Sekarang ini banyak ketua-ketua, cuman banyak juga yang ketuaan. Ada yang dituakan. Jadi itulah kelebihan dari pemimpin itu, dimuliakan. Ramadan tempat yang dimuliakan. Futihat abwabul jannah idza jaa Ramadan. Kalau datang Ramadan itu kata Rasulullah, pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dibelenggu sekalian setan. Cuman Ramadan banyak orang yang kesetanan. Kenapa hadis ini seperti demikian? Ungkapan nih Bapak Ibu, terbuka amal ibadah. Amal ibadah yang mendorong orang untuk lebih mulus masuk ke dalam surga. Kan kita tahu memang orang Islam kan dijamin masuk surga. Tapi apakah Bapak Ibu kita sudah dijamin bahwa ketika di akhirat nanti mulus masuk surga? Gak jaminan. Jangan kita merasa dijamin, aku mulus nanti masuk surga. Orang Islam punya proses ketika saat di akhirat. Sepanjang kehidupannya dilakukan dengan amal ibadah kepada Allah dan melakukan kemaslahatan kepada sesama manusia, maka niscaya insya Allah
akan mudah masuk ke dalam surga. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Itu orang-orang yang dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang-orang Islam tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, ada harta enggak haji, banyak kemudaratan yang dilakukannya, kemaksiatan yang bertimbun, korupsi terus berjalan, perbuatan jelek selalu dituai dalam kehidupan. Apakah dijamin masuk surga? Jamin masuk surga, tapi entar dulu, sebelum masuk surga proses dulu dalam neraka. Kita mana mau kayak gitu? Keinginan kita kan kalau nanti di akhirat begitu kita diperiksa-periksa, udah silakan Pak, Bapak calon surga, nggak perlu diperiksa, masuk. Ibu calon penghuni surga, nggak perlu lagi dihitung-hitung, masuk. Itulah yang disebutkan dalam surah Yasin. Salam qaulam mir rabbir rahim. Ucapan Allah langsung, selamat kalian, ayo masuk. Disambutlah oleh para penghuni surga yang sudah disiapkan oleh Allah. Ada bidadari yang cantik, molek tiada tara, yang siap menyambut. Kalau sekarang ini kan kita lihat, asal ada pejabat datang, ada juga bidadari yang nyambut pakai tarian Melayu. Iya, yang dicari anak-anak SMA yang cantik-cantik, yang jelek enggak masuk kategori, Masya Allah. Akhirnya ketika selesai menari, ngeri juga nih kadang-kadang kita lihat kondisi itu. Suruh pula pejabatnya, dipesannya sama yang tukang tari tadi. Jelek memang dunia, tapi kalau di akhirat nggak perlu Pak kita persiapkan tukang tari lagi. Tapi ibu-ibu nggak ada pula bidadara yang nyambut, ini pula nggak enaknya Pak. Bidadari disambut wanita-wanita cantik dan molek. Kalau kita bayangkan, wah nanti rasanya mau cepat kita mati aja laku. Baik, sudah banyak amal nggak apa-apa, tapi kalau belum banyak amal jangan coba-coba. Itu begitulah keindahan surga yang diberikan oleh Allah. Sementara memang Ramadan adalah peluang bagi setiap kita umat Islam untuk mencapai surganya Allah. Apakah itu nggak diambil manfaat? Sayang sekali. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, mari kita jadikan kesempatan ini, Sa'ban masih ada, puasa pun masih bisa kerjakan di hari besok Senin sama hari Kamisnya masih bisa. Tapi kalau hari Jumatnya jangan lagi berpuasa. Kenapa? Karena sudah mendekati Ramadan. Kecuali bagi orang-orang yang sudah membiasakan puasa di bulan Sa'ban, seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah. Para ulama sudah menjelaskan dalam kitab fikih bahwa diharamkan bagi orang-orang yang tidak membiasakan puasa di bulan Sa'ban itu mempuasakan di akhir Sa'ban. Kenapa? Karena takut dimungkinkan nanti sudah masuk awal dari bulan Syawal, bulan Ramadan. Jadi tidak lagi diperkenankan. Ya, orang yang sudah membiasakan silahkan berpuasa. Jadi kesempatannya kita bisa puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Ya, Senin Kamis di bulan Sa'ban ini. Rasulullah menggemarkan ibadah, sholat puasa, sholat, sedekah. Ketiga ini sebenarnya rangkaian yang selalu dilaksanakan di bulan-bulan selain Ramadan, tapi ketiga amal ibadah ini berhimpun di bulan suci Ramadan. Ini saja mungkin yang dapat disampaikan. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita, diberikan oleh Allah umur yang panjang, murah rezeki, dan kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini seraya melaksanakan amal-amal ibadah yang terdapat di dalamnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf saya secara pribadi mungkin sebelum Ramadan tiba banyak kesalahan, kehilapan, tutur sapa yang tidak sesuai, mohonlah saya diperbanyak maaf. Andai sekiranya Bapak Ibu meminta maaf, saya sudah memaafkannya terlebih dahulu.
Terima kasih, kurang lebih mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.